Shalom, Jemaat Victorious Community yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya setiap kita sehat selalu, luar biasa selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam ibadah 10 Days Prayer di hari yang kedua. Ya, meskipun raga kita terpisah, tapi saya yakin dan percaya hati dan pikiran kita dan roh kita tertuju kepada Tuhan. Kalau tanggal 21 kemarin kita baru saja memperingati, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali ke tempat asalnya, dia kembali ke surga. Tapi dia tetap Tuhan yang baik, dia Tuhan yang mengasihi kita. Dengan dia kembali ke surga, itu bukan berarti dia meninggalkan setiap kita ya. Amin ya, saudara. Kita tahu dia ke sana punya tujuan, punya maksud yang mulia, yaitu untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepada dia. Satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan, ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sudah sepatutnya setiap kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita, tapi dia kembali ke tempat asalnya, ke tempat yang mulia, untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya tempat di mana dia berada, disitulah kita berada. Mari kita mau siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, di mana setiap kami anak-anak-Mu Tuhan masih mendapatkan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Meskipun Tuhan kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan karya-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau yang tahu setiap ketulusan hati kami Tuhan. Di mana kami begitu merindukan Engkau, di mana kami begitu haus Tuhan akan jamahan-Mu. Setiap kami Tuhan dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama kepada Engkau Tuhan. Tuhan, berilah kepada setiap kami Tuhan apapun yang kami butuhkan Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan setiap waktu yang kami berikan itu tidak akan menjadi sia-sia. Ada pengharapan, ada kekuatan Tuhan yang bisa kami dapatkan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau, karena kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so.
God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, you're so good to me. God is so good, you're so good to me. God, you're so good, you're so good to me. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan ketika Engkau naik ke surga Tuhan, Engkau sudah mengatakannya dengan jelas bahwa Engkau akan mengirimkan penolong yang lain kepada setiap kami Tuhan, untuk mengajar kepada setiap kami Tuhan, setiap apapun yang Engkau katakan Tuhan, dan yang menyertai kami Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, dan kami juga Tuhan mau menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan, itu boleh menjadi jawaban, itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku sekalian, selamat bertemu kembali dalam ibadah doa 10 hari bersama saya Budi Sanyoto. Saudaraku sekalian, saya juga mengucapkan selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah kita rayakan pada hari Kamis kemarin. Saudara, kita percaya bahwa kita sekarang kayaknya gimana begitu ya, kita nggak pernah bertemu lagi. Tapi kita percaya, walaupun kita secara online gini, tapi kita tetap bersatu dalam kasih Kristus. Saudaraku sekalian, walaupun Kristus sudah naik ke surga, tapi Dia tetap menjanjikan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap menjanjikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk juga selalu menolong, untuk selalu menjaga kita. Saudaraku sekalian, kita akan membahas tentang Roh Kudus pada saat ini. Tema kita tentang Roh Kudus. Saudara, kita akan membahas tentang Kisah Para Rasul 2. Saudara. Kita nggak usah baca, soalnya ayat ini banyak sekali. Tapi kita akan membahas 3 bagian dalam Kisah Para Rasul 2 ini, yaitu tentang Pantekosta itu sendiri, dan khotbah Petrus, dan juga cara hidup jemaat yang pertama-tama. Pertama-tama kita juga mau tahu dulu nih, Pentakosta. Pentakosta itu apa? Ada orang bilang Pantekosta, bukan Pantekosta, tapi Pentakosta. Ya, Pentakosta adalah hari, kalau dalam perjanjian lama nih ya, adalah hari di mana orang Israel atau orang Yahudi itu merayakan keberhasilan mereka untuk keberhasilan mereka udah menuai gandum dengan berlimpah-limpah. Mereka sudah menghasilkan gandum yang berlimpah-limpah. Itu mereka merayakannya selama 7 minggu berturut-turut. Lama sekali. Itu adalah perayaan besar. Pentakosta itu orang Yahudi lama, perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian baru lain lagi. Kalau perjanjian baru adalah Pentakosta, di mana dirayakan, di mana itu Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan. Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang pertama kali. Jadi Roh Kudus dicurahkan pertama kali oleh Tuhan Allah Bapa
yang pertama kali itu dinamakan Pentakosta pada Perjanjian Baru. Nah, kapan dicurahkan? Yaitu pada hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit. 50 hari ya. Jadi saudara tahu ya, jadi seperti itu ininya, apa namanya? Peristiwanya. Dan di sana tuh Pentakosta pertama-tama peristiwanya adalah seperti berikut. Ketika itu di Yerusalem, ini di Yerusalem ya, kita bicara dari Yerusalem. Ketika itu di Yerusalem orang-orang percaya tuh berkumpul. Siapa tuh orang-orang percaya? Orang percaya adalah pertama-tama adalah murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus berapa orang? 11 orang. Ditambah yang lain, murid-murid lain. Kan mereka, Tuhan Yesus bukan punya 11 murid aja, tapi juga punya murid beberapa orang lagi. Ya, kira-kira 50 orang lah yang berkumpul di situ. Nah, di situ mereka berkumpul, mereka lagi membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus itu. Nah, tiba-tiba ketika mereka membahas tuh, di sekitar mereka tuh ada guru, ada ada langit tuh berputar-putar, ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu tiba-tiba menghinggapi mereka. Mereka tuh istilahnya mereka tuh jadi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus. Mereka jadi bisa berbahasa yang macam-macam. Mereka bisa berbahasa Inggris, mereka bisa berbahasa Belanda, mereka bisa bahasa Elam, mereka bisa bahasa Partia, di sini dikatakan seperti itu. Jadi mereka langsung keluar, dan uniknya di Yerusalem itu pada saat Pentakosta itu diam seluruh orang Yahudi di seluruh kolong langit, orang-orang yang saleh, orang Yahudi yang saleh diam di situ. Dikatakan di sini di ayat yang di ayat yang ke-5, waktu itu di Yerusalem ada orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Mereka juga bingung. Kenapa murid-murid atau orang-orang yang percaya itu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain? Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Misalnya bahasa Thailand, bahasa Bangkok, bahasa Singapura, bahasa Hong Kong, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Latin dan lain sebagainya. Seperti itu. Mereka tuh bingung. Orang-orang bisa berbahasa yang macam-macam. Nah, mereka berpikir murid-murid ini baru minum anggur. Tapi murid-murid ini berkata, tidak, kami tidak minum anggur. Ini hari masih siang. Orang siang nggak bakal minum anggur. Dikatakan seperti itu. Nah, akhirnya mereka berkumpul bersama-sama, dan akhirnya, nah ini yang kedua yang saya mau katakan, yang kedua, khotbah Petrus. Petrus akhirnya berkhotbah. Petrus akhirnya mengambil alih hal-hal seperti itu. Jadi Petrus itu tampil ke depan, Petrus berkhotbah. Hei saudara-saudara, dikatakan seperti itu. Kami tidak mabuk anggur, tapi kami adalah hamba Allah yang diutus Allah untuk memberitakan Injil Allah. Kami dapat pengurapan daripada Allah sendiri, dapat pengurapan daripada Roh Kudus. Dikatakan seperti itu. Jadi akhirnya Petrus berkhotbah dengan berapi-api. Saya rasa Petrus berkhotbahnya dengan berapi-api, bukan loyo. Sebab kita tahu bahwa Petrus orangnya panasan gitu. Orangnya orang bilang tuh Petrus tuh orangnya panasan, orangnya garang gitu ya. Petrus tuh seperti itu. Waktu itu aja ketika Yesus mau ditangkap, Petrus
menghunus pedangnya, lalu memotong kupingnya pengawal daripada imam besar. Nah, seperti itulah Petrus akhirnya berkhotbah dengan berapi-api, sehingga mengakibatkan 3.000 orang bertobat pada saat itu juga. Petrus tuh hebat. Saya juga bingung, saudaraku sekalian. Petrus yang notabene nggak mempunyai pendidikan dalam bidang rohani, nggak punya pendidikan dalam bidang rohani gitu, dalam bidang alkitabiah gitu. Tapi dia bisa berkhotbah dengan berapi-api. Tapi dia bisa berkhotbah dengan baik. Tapi dia bisa mengupas Alkitab dengan begitu canggih. Itu adalah karena apa? Karena Roh Kudus. Itu adalah karena kuasa Allah. Ya, akhirnya 3.000 orang bertobat. Nah, sekarang bagian ketiga, saudaraku sekalian, saya akan bahas tentang cara hidup jemaat pertama. Nah, cara hidup orang jemaat pertama adalah gini. Ketika itu jemaat itu yang pertama-tama adalah 3.000 orang itu memberi diri mereka itu dibaptis. Akhirnya mereka mendapatkan anggota jemaat sebanyak 3.000 orang. Nah, mereka dikatakan di sini ada ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka juga selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini dikatakan sekali lagi, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, di sini itu yang dahsyatnya lagi, setelah rasul-rasul itu menerima karya mujizat daripada Allah, karya itu lidah-lidah api ataupun Roh Kudus yang tercurah ke atas mereka, mereka banyak mengadakan tanda mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dilepaskan. Banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh murid-murid atau rasul-rasul ini. Sehingga apa? Orang-orang banyak ketakutan. Ketakutannya karena apa? Mereka hormat. Mereka jadi gentar. Mereka jadi hormat kepada rasul-rasul ini. Nggak sembarangan gitu loh. Orang jadi nggak memandang mereka sembarangan. Mereka dihormati banyak orang. Ya. Nah, di sini juga dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada daripada mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Nah, mereka berkumpul dalam bait Allah. Setiap hari loh. Setiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Apa? Untuk apa? Untuk bersekutu, saudara-saudara sekalian. Dan uniknya lagi apa? Mereka nih apa nih? Ini nih. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Artinya apa? Mereka berkomsel. Komsel di sini pertama kali diadakan di sini nih. Komsel. Ya. Jadi mereka berkomsel dia. Komsel di sini mereka melakukan komsel. Akhirnya apa? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ciri-ciri orang yang percaya adalah mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ciri-ciri orang yang percaya, ciri-ciri orang yang diselamatkan adalah mereka disukai banyak orang. Ya, kalau orang yang nggak disukai banyak orang berarti bukan orang percaya. Ya, saya rasa itu aja renungan dari saya. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Shalom. Saudara sekalian, kita baru saja mengikuti ibadah hari yang kedua di dalam rangkaian doa 10 hari. Mari kita satukan hati kepada Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan sudah pimpin dalam ibadah ini dari awal hingga akhir.
Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan sepanjang malam hari ini. Tuhan sudah pimpin dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati pada hamba-hambamu yang sudah melayani pada malam hari ini, dan setiap umatmu yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir ya Bapa. Tuhan memberkati pada kami sekalian. Terus Tuhan berikan kesetiaan bagi kami sekalian untuk mengikuti ibadah ini sampai dengan hari yang terakhir di hari Pentakosta. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada malam hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok hari di hari yang ketiga. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.